Timur Asom. Ada 7 ya? 216. Sobat Biro Asufyana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal maut rahatan lil mu'minin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma awin alaina fi sakatil maut wa taubatan qabdal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Amma ba'd. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala an Abdillah ibni Umar bin As. Ando saking Abdillah kang dadi anak lanange Sayyidina Umar bin Al-As. Annahu satemene Abdillah iku qala ngendika sapa Abdillah, kana ana sapa abi bapa ingsun. Kana ana sapa abi bapa ingsun anaiku kathiromma. Anaiku kathiromma akeh banget. Kathiromma akeh banget yakulu ngendika sapa abi inni satemene ingsun iku la a'jab minar rajuli alladzi yanzilu bihil maut wa ma'u aqluhu wa lisanu. Inni satemene ingsun niku la a'jabu yaktine gawe aken aneh. Iku la ajabu yaktine gawe aken aneh sapa ingsun. Yaktine gawe aken ta yaktine nganehaken sapa ingsun minar rajuli saking wong lanang. Allati rupane rajul yang zilu kang temurun. Yang zilu kang temurun apa bihi ar-rajul al-mauta ing mati wa ma'ahu lan iku sertane ar-rajulu aqluhu utawi akale ar-rajulu wa lisanuhu lan lisane ar-rajulu. Fa kaifa temuli hale kaya apa? Fa kaifa temuli hale kaya apa? La yasifu la yasifuhu ora nyifati. La yusuf la ya sifun la yusufahu. Napa
sofa yasifu kama yusofu mabni lil majhul. La yasifu ora nyifati ing al maut. La yasifu ora nyifati ing al maut. La yasifu ora nyifati La yasifu ora nyifati sapa rajulun ing al maut. Qala ngendika sapa Abdillah tsumma nazala temurun apa bihi wa tsumma nazala temurun bi kelawan ati apa al mautu mati wa ma'ahulan iku ikut tetep sertane wa ma'ahulan iku sertane wa ma'ahulan iku tetep ing dalem sertane api wa ma'aulan iku tetep ing dalem sertane api amluhu utawi akale api wa lisanuhu lan lisane api fakultu temuli ngucap sapa ingsun ya abi ya abati ya abadi he bapak insun qad kunta temen-temen ana sapa sira ane kutaqulu ngucap sapa sira inni ing setemen ingsun nikula ajibu ikula ajibu yaktine gawe akan ane sapa ingsun min rajulin saking lanang yang zilu kang temurun bihi kelawan rajul apa al mautu mati wa ma'ahulan iku serta iku tetep ing dalam satu rajul akluhu utawi akal rajul wa lisanuhu lan lisane rajul kaifa halika ya apa la yusud la yasifu ora nyifati sapa rajul ing maut. Qala ngendika sapa abi ya bani ye anak ingsun al mautu utawi mati iku a'dhamu luwih gedhe min ayyusufa saking yenta oliye yusufa yenta oliye den sifati apa al maut walakin sa'asifu lan tetapi ni bakal nyifati sapa ingsun lakata dwe sira min saking al-maut syai'an ing sawiji wiji wallahi demi Allah ka'anna alayya kaya satemene iku tetep ingatase ingsun kata bi jabalil idwa kata bi kaya walikat kata bi kaya walikate ingsun jabalil idwa kata bi jabali ridwa kaya welikate ingsun jabala ridwa ing gunung aran aridwa wakaan ruhi lan kaya wakaan naruhi lan kaya setemene roh ingsun iku tak lucu metu apa ruhi minta kobi iprotin saking golongane jarum wa anna fi jawfi lan kaya setemene iku tetep ing dalem bolongan jawfi bolongan ingsun syaukatan ing anak duri syaukatan ing anak duri awasajin
Awasajin kang apa? Awasajin kang awasajin kang jenggereng, awasajin kang jenggereng dengan ibu anaknya wujud ngomong wa ka'anna samai atbaqat amal anti wa ana bainahuma wa ka'anna samaa lan kaya setemene langit iku atbaqat iku utbikot ditumplekaken apa asama amal arti ingatasi bumi wa ana hale utawi ingsun iku bainahuma ing dalem antarane as-sama wal ard. Iki diriwayataken saking Abdullah bin Umar bin As bahwasanya Abdullah Umar bin As berbicara kana ana sapa abi kathira mayakun bapai ingsun ana akeh takone takon apa takon tentang kematian yaqulu berbicara sapa abi innila a'jabu min rajuli alladhi yanzilu bihil maut. Sungguhnya saya merasa aneh dari seorang laki-laki yang yanzilu bihi al-maut, yang datang, dikatakan yang datang kematiannya, wa ma'ahu aqluhu wa lisanahu, dan bersamaan dengan sakaratul maut akalnya kemana dan lisannya juga bagaimana. Bahasanya kita ngomong yanzilu bil maut wa maut aqluhu wa lisanuhu fa kaifa la yasifu. Kemudian seperti apa tidak mensifati tentang kematian. Kemudian qala Abdullah bin Umar ngendika tsumma nazala bi al-maut wa ma'ahu aqlu wa lisanuhu. Kemudian turun padanya tentang kematian, dan bersamaan dengan itu, bersamaan dengannya akalnya dan lisannya. Kemudian saya berbicara, ya abadi qad kuntu taqulu anni la a'jabu min rajulin yanzilu bihil maut wa ma'ahu aqlu wa lisanuhu. Ya abadi qad kunta, teman-teman ana sapa sira aliku takun ngendika sapa sira anni ing satemene ingsun niku la ajabu inna rajuli yanzilu bil amr wa mu'aqlu wa lisanu fa kaifa la yasifu. Orang bisa nyifati seperti apa sakaratul maut itu, yang digambarkan dengan penggambarannya orang lagi sakaratul maut. Tergantung amal kita, ya, tergantung doa kita. Kalau kita berdoa pada Allah, ya, tentang sakaratul maut, ya maka mati kita akan gampang. Seperti apa yang saya katakan, pencabutan nyawa, ya, malakul maut ada secara pelan-pelan. Dia mengatakan 40 hari sudah jadi mayit. Ada yang mengatakan 7 hari sudah menjadi mayit.
Ada yang 3 sudah menjadi baik. Maksudnya pelan-pelan dari biji kaki dulu, ya, sehingga nggak bisa bergerak di kakinya. Kemudian lari ke belakang kaki, tidak bisa bergerak. Kemudian lari ke betis, kemudian lari ke lutut, kemudian terus sampai pas pada waktunya. Karena kita berdoa, bagaimana caranya kita berdoa apabila sakaratul maut? Allah mengutus malakul maut mencabut nyawa kita. Begitu waja'at sakratul maut bil haqqi dzalika ma kunta minhu tahid. Sakratul maut dengan perhak dzalika kunta minhu tahid. Tidak akan bisa lari. Itulah yang kamu selalu lari dari kematian. Kematian itu pas dengan waktunya. Tidak bisa lepas dari skor ukuran jam. Kurang sekon lebih mati-mati. Ya, jangan semenit. Kalau belum waktunya mati. Kemudian tempatnya. Karena dalam satu keterangan tempat kematian itu pas sejengkal, ya, pindah dari tempat kematiannya maka akan ditangguhkan kematiannya. Saya berkali-kali WhatsApp maut begitu. Begitu dipindah dari menghadapnya sedikit aja les mati. Atau dipindahkan kamarnya les mati. Tadinya di kamar pindah ke depan, matinya di depan. Andai kata tetap di kamar gak mati-mati, maka ada orang yang dirawat rumah sakit kemudian minta pulang. Nah, ini ada alamat. Pulang mana kan begitu. Berarti apa? Ditunggu sama malakut maut di rumahnya. Akan dicabut nyawanya di rumah. Kadang di perjalanan, atau kadang masih di mobil dalam perjalanan. Ada lagi amaliannya supaya kita mati di rumah. Jangan kita mati di jalan atau di tempat orang lain. Ada amalannya. Banyak amalan-amalannya kan begitu. Bisa dengan sedekah. Ya. Sedekah itu bisa untuk tudfi'u ghadabi Rabbi, akan meredah ghadabe sewote Gusti Allah. Gusti Allah pengen marah pada kita. Kita sedekah, kemudian Allah tidak lagi marah pada kita. Kenapa Allah marah? Berarti kita pasti mendzalimi diri sendiri, yaitu berbuat kemaksiatan, atau mendzalimi orang lain, atau mendzalimi Allah, berbuat syirik, berbuat kemunafikan, sehingga Allah bentuk sewot pada kita dengan sedekah. Allah bisidan nyewot. Dan ini apa? Rahmati Gusti Allah. Kemudian watadba'u maitatasu, sedekah itu untuk menolak kematian yang jelek. Termasuk kematian yang jelek itu kematian yang berada di tempat orang lain atau dalam perjalanan. Maka apabila kita mau pergian sedekah dulu, ya, dan kita selama perjalanan sampai rumah. Tergantung dari kita. Kalau kita niat sedekah untuk tudfi ghadabi Rabbi dan juga tadba'u maitatasu, yang maka akan terjadi. Jadi sedekah itu dibagi-bagi.
niat kita, tujuan kita, keinginan kita. Pagi-pagi kita sedekah sebelum matahari terbit. Datangi orang-orang yatim, anak-anak yatim. Ya, bumangewan, sepuluhan. Sekiranya waktu masih telah subuh, ya, jam 5:30 atau jam 5 lewat, kita jalan-jalan. Kalau uang di mana itu saya kasih. Tak masih tidur atau sudah bangun. Kalau masih tidur ya dikasihkan ke tempat ibunya dan ditaruh di samping tempat tidurnya. Dan diusap kepalanya, jangan lupa juga dipos di dagu, membunuhnya. Barulah kita niat dan minta sama Allah. Sedekah kita pada anak yatim untuk apa dan bagaimana? Karena jelas sedekah itu banyak sekali gunaannya. Untuk melipat gandakan ya uang yang kita sedekahkan. Mintanya berapa ganda? Ada yang 10 ganda, ada yang 70 ganda, ada yang 9 ganda, ada ribuan ganda. Tergantung pada hari apa dan bulan apa dan keinginan sampai yang bersedekah. Kemudian pada waktu tengah sebelum zuhur sedekah lagi. Kepada siapa dan tujuannya apa? Ya, sedekah itu bukan hanya berbentuk uang, berbentuk makanan. Kita punya ibu kan begitu, kita kasih makan ibu kita. Kita punya bapak, kita kasih makan bapak kita. Makan belum nih? Biasanya dulu tuh makan, kita kasih makan. Apa yang beliau suka, ibu kita atau bapak kita. Diniati dengan niat apa? Tujuan apa? Ya, dan ingin tahu apa? Pahala apa? Asal kita sedekah lagi. Mau tidak sedekah lagi. Sedekah bukan hanya makanan dan uang. Apa sedekah itu? Banyak sekali semua sedekah. Kita menolong orang. Ya, kita mengajak orang dalam kebaikan. Ayo ngaji, ayo jamaah. Istri saya, anak saya dibangunin bila subuh. Itu pun kalau diniati akan berupa sedekah. Banyak sekali jumlah sedekah itu. Bila mana ada lagi sedekah apa? Dengan lisan kita membaca tasbih, hasbiyallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Saya tidak punya uang dan tidak punya makanan dan tidak punya siapa-siapa. Andai kata saya merantau, tidak ada istri dan anak dan tidak orang lain, hanya sendiri, maka apa? Bacalah tasbih. Subhanallah bihamdi, subhanallahil azim, atau subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Itu waktu Mi'raj Rasulullah bertemu dengan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Dan Nabi Ibrahim itu salam kepada Rasul untuk umat Nabi Allah SAW. Ya Rasulullah Muhammad, saya titip salam buat umat, sampaikan salamku. Kata beliau Ibrahim, aku beres. Kemudian beliau berbicara, di surga itu tanahnya subur makmur dan airnya tawar. Tanamannya apa? Tanamannya membaca tasbih, tahlil, takbir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Itu apa? Tanaman surga.
Bila sedekah lisan saya mengucapkan itu, maka akan ditanam sebuah tanaman di surga. Bila mana membaca tasbih itu banyak, tasbih tahmid takbirnya, maka akan banyak pula tumbuh-tumbuhan yang ada di surga. Atau yang punya utangnya enggak lunas-lunas, atau utangnya enggak bisa bayar, baca tasbih hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu rabbul arsyil azim, atau seperti biasa subhanallah bihamdi subhanallah. Terus sekali dengan saya ucapkan sedekah zat saya dan minta imbalan dari Allah Subhanahu wa taala. Apa imbalannya? Boleh utangnya lunas. Ya Allah, ya saya membaca ini tasbih, ya semoga utang saya bisa bayar. Bisa. Dengan apapun bisa. Sedekah. Mari kita bersedekah. Bahkan dengan sedekah itu ada yang mengatakan untuk supaya kita mati enak. Seenak-enaknya orang mati kan begitu. Karena ya bukan saya termasuk ke Allah. Qadar Allah Subhanahu wa taala, kematian itu ada yang enak tidak terasa, seakan-akan demikian. Ada yang luar biasa sakitnya. Itu pun kadang terdapat pada as-sholihin, al-ulama, al-awliya, al-ambiya, kan begitu. Menceritakan Nabi Allah Idris kan minta mati sama Allah, kemudian hidupkan lagi. Supaya apa? Tahu hanya kematian. Apa kata beliau? Kematian itu bagaikan dicabik-cabik sama pedang. Atau sekali cabikan. Bagaikan digodok sama air kan begitu mendidih. Bagaikan sakitnya seperti itu. Padahal apa? Nabi Allah kan begitu. Dan Nabi Allah Muhammad SAW menggambarkan sakitnya kematian itu bagaikan pakaian atau kain sutra yang terkena duri, pasti akan sobek, kan begitu. Seenak-enaknya kematian. Kadang pada sebelum juga terjadi, pada Nabi akan terjadi rasa sakitnya kematian. Pada Rasul, pada ulama, pada aulia, pada muttaqin, pada mukminin. Tetapi beda kesakitannya seperti orang kafir, orang zalim, orang fasik, orang munafik, orang kafir dan murtad. Berbeda. Apa bedanya? Andai kata orang yang beriman, ya, lisannya mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, sebelum roh di khulqum mengucapkan itu, ada yang kematiannya cengang-cengang, 3 hari mati-mati, ada yang seminggu enggak mati-mati. Berbeda. Itu siksaan Allah, bentuknya bukan siksaan, tapi bentuknya ujian Allah. Diuji sebelum mati supaya kelak mati akan diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa ujiannya? Mati ya kangelan. Matine lapisan. Matine Masya Allah, kan begitu. Di situ ada ampunan Allah. Bila mana orang mukmin matinya agak sulit dan sakitnya bukan main, dasarkan pada orang yang mati itu, maka akan dosa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih ada dosa yang belum diampuni, atau mungkin saja derajatnya akan diberi derajat yang tinggi. Orang yang biasa kelihatannya tapi punya amaliyah
yang tidak tahu orang siapapun juga, kemudian mati, suwe matinya. Begitu mati di alam kubur, bangkit dari kubur, kumpul dengan siapa? Dengan Rasul, Anbiya, Wasyuhada, Wassolihin. Kemana bingung? Loh, kamu teman kafir saya waktu di dunia. Kamu kumpul dengan para Rasul. Ada apa ini? Punya apa ini? Kan begitu. Pada saya waktunya aku tahu. Waktunya apa? Mati panas. Mati. Ya, kabah belum makan tilah, mendelak, pendeli, kemudian mati. Kok bisa kayak gini? Itulah kewajiban Allah Subhanahu wa taala pada orang mukmin. Sebuah ujian itu mesti ada pahalanya. Setiap ujian apapun juga kalau kita terima. Walaupun ujian itu kekecos, ningri, kang seteti, pasti ada ampunan Allah. Kadang ada seperti itu Nabi, ya, Rasul, dan juga orang-orang para wali, para ulama, dan yang orang-orang baik-baik. Ada seperti itu. Oke. Tapi apa? Kita berusaha maksimal. Sebelum kita mati, persiapkan dulu. Mau mati apa? Doa. Allahumma hawwin alaina fi sakatil maut wa taubatan qoblal maut daina. Taubatan qabla maut, sebelum mati 41 hari, taubat diterima Allah dan semua dihapus sama Allah. Atau pada waktu sakaratul maut diterima taubatnya sama Allah Subhanahu wa taala sebelum ruhul ditompok. Andai kata roh sudah pada al-hulqum, maka tidak ada lagi taubat diterima sama Allah. Ya, sebelum itu masih ada waktu warahmatan qablal maut, dan ada rahmatnya Allah yang tak bisa dihitung. Ada rahmatnya Allah yang tidak bisa digambarkan dengan gambaran alam dunia seisinya. Kenapa? Yang punya itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Andai kata orang ini di dunianya yang bermaksiat terus, ya, hingga wafat, ya, mau wafat tobat sama Allah, dan di situ ada rahmat Allah sebelum kematian. Jadi kita jalurkan rahmat Gusti Allah, ya, terus setiap menit selalu mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan lupa memberikan Fatihah kepada malaikat rahmat. Rumah kita akan dihadiri oleh malaikat rahmat. Dan di samping kita, di belakang kita, depan kita ada malaikat rahmat yang menjaga kita. Tandanya kita tidak malas untuk ibadah. Itu bisa digambarkan ada malaikat rahmat tidak. Bila mana ada rahmat, maka kita bangun tak ada paksaan untuk mendatangi musola dan berjamaah subuh. Tak ada paksaan. Maka masalah paksaan berarti di kono masih turun anak malaikat rahmat. Sebab malaikat rahmat itu yang membangunkan kita, menyadarkan kita, walaupun turunnya tidurnya seberapa jam. Beli puyeng, beli ngantuk, jengkelek tangi, langsung baca doa, bangun tidur, kemudian bangkit menuju kolak, banyu wudu, langsung sholat qobliyah subuh di rumah dan datangi masjid tanpa ada paksaan. Bisa kayak mau? Pernah kayak mau? Mas kudu dipaksa baik.
Berarti apa? Durung duwe khodam malaikat rahmat. Yang mengajak kita ngaji ke sini siapa? Malaikat rahmat. Dari rumah ke sini musola itu rahmat. Tapi lamun langkah malaikat rahmat ya tidak lain lalai. Waktu ngaji minggukin bukan kan? Atau dikono keturuan, atau dikono anak tamu, atau kesibukan yang lain-lainnya. Tetapi bila ada malaikat pasti diingatkan oleh malaikat itu dan dituntun sampai tujuannya. Seperti anak, si mangkat pakai motor mendekat beritakan tempat. Tapi mending oleh niatkan begitu. Mending niat. Bagi apa? Sampai nuntune malaikat rahmat untuk mendatangi pengajian. Lah itu. Tetapi kalau ada malaikat rahmat, sudah diingatkan dalam kebaikan-kebaikan tentang keuangan, ada sisakan labahnya untuk sedekah. Labah dia. Hadiah dia. Maka modal saja jadi modalnya. Bahkan ada keuntungan, kita ingat bocah yatim, kita ingat bocah orang jompo, kita ingat saudara kita yang fakir, yang miskin. Dan siapa-siapa yang berhak menerima itu saudara. Bahkan bila kita mendapat rezeki seperti Imam Syafi'i kan begitu. Imam Syafi'i cari duit tujuan dari mangkat ya cari duit. Tengah-tengah perjalanan ada orang yang lagi panen anggur. Beliau ikut memanen. Kemudian dikasih upahnya, dikasih uang, dan dikasih itu anggur. Setelah dibawa, teringat guru ya. Kenapa ikut gurunya? Karena gurunya ikut panen. Imam Malik tiba-tiba pikirannya kepengen mangan anggur. Kepengen duit. Jadi antara murid dengan guru nyambung. Si Imam Malik dia kepengen duit, lampai man anggur. Imam Malik Imam Syafi'i pengen duit guru. Akhirnya beli kembali ke rumah, balik ke guru. Tegang niko, ya. Alhamdulillah rabbil alamin kita kepengen duit, kepengen iki anggur. Iki rezeki Gusti Allah. Tanpa berusaha kita bisa mangan odi duit. Masafi ya bisa bangun sih. Bisa apa? Bakal pengen duit ya kerja dikit. Boleh duit? Ya itu ya. Itulah sedekah. Jangan sampai kita lupa ya. Sedekah itu bukan hanya berupa uang dan bukan hanya berupa makanan dan berupa banyak berupa-rupanya sedekah. Tergantung kita untuk apa. Sedekah untuk membuka pintu surga yang lebar. Karena pintu surga itu ada yang lebar khusus buat orang-orang yang dermawan, orang-orang suka sedekah, tak perhitungkan sedekahnya. Tak diperhitungkan untuk siapa dan siapa. Terhati mana yang mana. Ngetan, mulutnya mulut. Siapapun orangnya diberi sedekah. Bahkan orang kaya pun diberi sedekah. Bahkan akhirnya kan pengen sedekah diusuki. Bukan yang mau. Banyak sekali kan begitu. Untuk yang lainnya, untuk apa? Untuk terbawa bala ya, bala untuk melipat ganda, untuk membuka pintu surga, untuk isi surga dan sebagainya. Inna shadaqata tudfi'u ghadab rabbi wa tadfa'u maitatasu, termasuk juga di sini. Ya, satu, kalau matinya orang mukmin susah atau merasa berat, rasa enak, rasa sakit, maka dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala atau dikasih derajat waktu itu. Dikasih derajat yang tinggi. Kenapa? Karena orang ini amalnya 1000 malaikat ke atas. Dan malaikat semua tahu
bahwa si fulan punya amal terkenal. Begitu mati, malaikat pun semua bertakziah kepada orang itu dan membawa malaikat maut, pasti membawa kafan dari surga dan pasti membawa minyak wangi di surga, pasti. Begitu datang dia orang yang mau meninggal, ya, di sampingnya itu, ya, begitu mau meninggalnya itu ada yang apa, seperti air yang keluar dari tempat airnya dengan sendirinya, tinggal malaikat nangkep, ya, malaikat betul, keluar dari mulut, karena memasukkan roh dari mulut, mengeluarkan pun dari mulut, ya. Malaikat mau tinggal dengan skip, ya, loncong yang itu dicandakan. Begitu candak, dimasukkan kepada kain kafan, dibungkuslah ruhnya kita. Kalau kita punya amal dan derajatnya kita naik ke puncak yang tinggi, yaitu para malaikat mengenal nama kita. Itu yang kita harapkan. Nah, itu baunya harum yang tidak ada minyak di dunia. Sedap, rasanya enak, membuat wangi beda dengan wangi dunia. Itulah alamat-alamatnya orang yang diberitakan oleh Rasulullah dan dikenal oleh malaikat-malaikat. Ya, kita aman, ya, bisa dengan puasa, bisa dengan sholat sunnah, atau bisa dengan berwajib pada orang tua. Kita relakan waktu kita, tenaga kita untuk membantu orang lain. Anak tangga lagi bangun rumah, kita mati mono, kita rewang menjalbaka diniati, ya, kayak menjalbaka iki supaya kita di kono mati enak. Bisa beli? Bisa. Allah Maha mampu apa yang kita minta dengan amal kita. Itu amal soleh kan gitu. Membantu orang apapun juga bentuknya, atau kita jalan ada paku di jalan. Anisful minal iman, ya, syambul iman, sebagian dari iman itu bila mana di jalan dulu, paku kaca, udung sing lunyu, apa sing lunyu kita ambil, kemudian kita ditopong sampah, kita ambil masukkan tong sampah. Paku itu jangan sampai melewat dari orang mukmin yang mau ngaji, yang mau lewat kemana, akhirnya ngejak paku bocor. Sekedar ngambil paku diniat ya Allah, ya, bila pahala yang besar. Pahala yang diinginkan, surga, jannah terus boleh. Dengan amalnya satu paku di jalan, tapi kita mintanya, kita minta mobil mewah di dunia, rumah mewah di dunia, tapi apa boleh? Minta apa boleh? Amalnya pasti ada jazanya, pasti ada thawabnya. Gampang. Allah Maha gampang. Kenapa? Karena menggampangkan kita dengan amal soleh, niat kita dan minta kita sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang gitu aja di sini, ya. Karena sedekah itu bisa juga untuk apa? Menerangi di alam kubur, dan cahaya dalam kubur. Ada alam kubur ini, ya. 1000 perak diniati sedekah ning tukang parkir, ya, diniati sedekah ning masjid lagi dibangun 1000 perak. Loh, ya Allah, kita pengen apa? Sedekah iki kanggo penerangan di alam kubur, ada cahaya di alam kuburnya kelak. Boleh nggak? Nyampe nggak? Bisa nggak? Bisa. Walaupun tidak ada harganya 500 perak.
karena punya 500 perak. Tapi lamun 1.000, 200.000 kan mau masjid jadi kono 1.000 perak. Saya ketemu, ada perhitungan lagi. Bila pakai ya, bila saya punya uang ya, dikasih 10.000, atau 50.000. Wah, senengnya pol dibuka, saya ketemu. Bahkan dibuka 100.000. Jangan tanggung-tanggung. Kalau kita senang sedekah, termasuk juga apa? Masuk amal ibadah kita. Bila mana diterima amalnya, pasti kita itu hatinya akan terdorong untuk bersedekah. Dalam tangga ya, nangis be anake bengi-bengi mari kenapa? Nangis beku ya, disodakoi di ban, di apa? Gayang-gayung anak tangga. Anak tetangga nih kono apa ribut nih kono ya dulu kan ribut apa kan begitu. Ada apa itu pun saudara. Semua akan bisa termasuk tanda-tanda amal yang kita diterima sama Allah. Hati kita terketuk untuk ingin bersedekah. Masya Allah. Dan paling sulit hisabnya itu tentang harta. Kamu dapat uang dari mana, berapa, dan untuk apa? Setiap kali Allah menghisab pada makhluknya manusia. Dari mana uang itu? Kerja apa? Halal tidak? Bila mana diinterogasi sama Allah. Tetapi apa? Bila kita sedekah dengan uang yang kita punya, maka apa? Hisabnya bahkan tidak dihisab. Watanzuku min haitsu la yahtasib. Tuhil hayya minal mayyiti wa tuhil mayyit an atazuku man tasau bi ghairi hisab, tanpa hisab. Jadi ingat bapak saya. Waktu saya dulu punya motor. Nanti kalau kamu punya motor bawa untuk ngaji. Karena untuk ngaji itu termasuk motormu dan hisab. Punya mobil bawa untuk ngaji. Ngaji itu ibadah yang luar biasa hebatnya, yang luar biasa pahalanya. Tinggi pahalanya orang yang mencari ilmu, dan motormu, mobilmu tidak akan dihisab. Dan memang kalau pagi jalan menuju maktab, kalau pagi bawa air, bawa sakit, nyambungin darah, nyambungin maktab, nggak ada sih. Kalau kecil pada dikasih mau sepeda, kalau belum permen. Ya, apa saya amalnya? Sehingga apa? Mungkin saja dengan amalnya itu wafatnya mudah sekali. Saya kan mengenal sama-sama. Saya ke situ. Saya salaman mengatakan Allah. Iya kan? Man tolong putri palapan. Mama ibu ingine matine wafate ndase ning lor. Apa seni kula? Miten. Jadi dipindahkan ndase ning lor, Pak. Ya, dipindahkan. 5 menit. Ya, 5 menit plus meninggal. Sebelum itu ada dokter meriksa semua, makanya dilihatkan, mulutnya juga dilihat pakai baterai, tidak ada tanda-tanda kematian. Kata guru, telah pulang itu 5 menit meninggal. Kok aneh? Baru kali ini saya melihat ada orang yang wafat, orang yang mati tidak ada tanda-tandanya, les langsung meninggal. Kenapa? Mungkin saja mama sang saudara. Padahal apa? Bahkan esok jalan-jalan menuju makbul bawa ngaji. 5.000 perak dikasih, 1.000-an, permen dibagi-bagi. Mungkin itu. Ada kemungkinan kan begitu. Tapi kalau nanti kita bertemu dengan Abi bapak saya, bisa bertanya pada Abi. Matinya itu seperti aja di sini, ya. Abdullah itu ya bertanya pada Abi bapaknya bagaimana sifat kematian, yaitu akalnya.
Akalnya manusia itu begitu matinya kalian. Anda kamu lah, ya, pikiringan, pikiringan. Agak kena ya, ngerti wong ngomong apa, ngerti wong ngaji yang pinggiran kita, ngerti wong menalkin kita. Bila mana akal kita masih sehat dalam kondisi baik, itu orang-orang khas namanya. Akalnya itu masih ada. Termasuknya amalannya apa? Amalannya itu bila sehabis sholat bacalah ayat laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur. 3 kali. Kemudian fa in tawallaw hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu 11 kali. Selagi itu masih hafal, maka tidak akan mati. Bayangkan, bila mana akal itu tidak sampai untuk menghafalkan ayat yang kita baca, berarti tunggu harapan mati. Jadi ngerti harapan mati. Nah, dikali harus beli apa di ayat itu. Jadi kenapa? Akalnya distabilkan oleh Allah. Telah bilang kembali akalnya. Kemudian apa? Ngerti ada orang yang datang kepada kita dan diaji yasin pada dan apa. Dan selama kita ingat zikir pada Allah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, asyhadu an la ilaha illallah. Atau begini, ada amalia di mana kalau kita sakit apa juga. Di dalam kesakitan saya itu selalu membaca surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu ahad. Karena sakit terus dibaca. Barangkali apa? Sakit membawa kematian. Ya, sakit yang membawa kematian itu akalnya kemana kan begitu? Nah, ingat Rasulullah mau wafat. Sayyidina Aisyah ditanya, karena wafatnya Sayyidina Aisyah kemarin. Aisyah menceritakan Rasulullah sebelum beliau wafat, ya, sebelum ruh itu keluar dari jasadnya, Rasulullah itu mengambil bejana tempat air di sumber air. Diambil bejana itu Rasulullah. Kemudian dibukalah bejana itu. Kemudian dicelupkan tangannya ke air. Kemudian dilakukan di muka Rasulullah sendiri. Ya, begitu dimasukkan, begitu dimasukkan tangannya. Kemudian Kemudian Rasulullah mengucapkan dengan ucapan, sesungguhnya kematian mempunyai sakarat, ya, sesungguhnya kematian mempunyai sakarat pun maut. Dia ada rasa sakit, kata beliau. Begitu merapi muka sendiri, wajah beliau sendiri, kemudian tangannya mengangkat, ya, seakan-akan berdoa. Kemudian meninggal. Berarti akal beliau masih tetap, masih tetap, dan tahu, ya, akan berada di mana. Dan kenapa? Karena Rasulullah menginginkan wafatnya di pangkuan istrinya. Andai kata bukan istrinya atau yang lain istrinya, maka tidak akan wafat. Kan begitu. Tahu, padahal itu bukan gilirannya.
bukan gilirannya. Tapi apa? Tahu Rasulullah kenafatnya, sehingga apa? Minta ini bagian nasa tengah malam menjelang subuh kan gitu. Waktu ini Rasulullah diambil nyawanya sama malaikat maut atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sinilah terjadi. Pada tahu siapa di sampingnya dan siapa pangkuannya adalah Isa. Dan beliau mengucapkan demikian, barulah di situ rohnya diambil oleh malaikat. Masya Allah. Ya, akal kita dan lisan kita selalu ingat. Ada seorang habaib, ya, mau apa itu memeknya apa di bantal, beli tayamu, musab tangan, sunnah begini, salah sama ya, bisa begini, sunnahnya begini, prakteknya. Setelah itu apa? Allah sholat, ya, ruku, sujud, begitu assalamualaikum, les ninggal. Itu banyak seorang ulama atau habib atau rasul yang melakukan seperti ini. Karena apa? Ada azan, dia mendengar dan tahu akalnya tentang sholat dan tayamum. Itu kalau kita ya gimana? Tergantung kita ya. Amal kita yang banyak amalnya untuk persiapan mau wafat, mau mati. Itu jangan lupa. Puasa kita Senin Kamis ya, atau puasa bulan Asyuranya, bukan hanya minta ampunan Allah, tapi apa? Kelak mau mati dipermudah dan mudahkanlah dan masuklah ke golongan ahli jannah, kan begitu. Dan malaikat pada turun. Kenapa? Malaikat itu pasti membawa amal kita naik ke atas dan disambut oleh malaikat. Terkenal nama kita di alam malakut. Kenapa? Karena amalnya saya ini karena lillahi ta'ala. Tidak minta amal kita tentang balasan dunia sedikit pun, dan tidak menginginkan pahala apapun juga, hanya mengingat ridhone Gusti Allah. Mati iku jaluka rahmate Gusti Allah dan ridhone Gusti Allah. Setiap amal apapun juga bagi kita terkenal di alam malam, sehingga kita melakukan nazar atau maut, malaikat pada turun untuk menjenguk kita sampai les mati, dan roh kita itu dibawa oleh malaikat yang membawa mencabut nyawa kita, disontongi atau dikafani dengan kafan surga dan kasih minyak dengan minyak surga. Itulah yang kita tuju amalnya kita, semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan imbalan-imbalan yang setimpal atas perbuatan kita dan ujian kita. Semua ini ada imbalannya. Allah alam bisawab. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Astagfirullah
صلوا عليه وسلموا تسليما والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.